Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septika, salah satu guru dari Yayasan Anwar Karim, tepatnya dari SD Anwar Karim 8 Pelangiran, Desa Tanjung Simpang, Kabupaten Indragiri Hilir. Saya akan berbagi sedikit kisah proses pembelajaran daring saya yang saya laksanakan dari tanggal 18 Maret sampai saat ini tanggal 15 April 2020. Pada 2 minggu pertama, sistem daring belum saya laksanakan. Akan tetapi tugas sudah saya berikan dari awal libur yang pertama. Saya tidak menyangka bahwa libur karena pandemi COVID-19 ini akan diperpanjang hingga 28 Mei. Pada hari libur yang ke-15, siswa sudah mengumpulkan tugas melalui WA. Mereka memfoto beberapa hasil kerjanya yang dikirimkan lewat WA grup saya. Kemudian pembelajaran saya lanjutkan dengan sistem daring menggunakan WA dan aplikasi ujian. Setiap tugas akan dikirim lewat WA grup kelas kami ya, yang alhamdulillah grup WA tersebut sudah saya buat sejak bulan Oktober 2020, yang tujuan awalnya untuk menjalin silaturahmi antara saya, wali kelas, dengan wali murid. Saya betul-betul tidak menyangka akhirnya WA grup yang saya buat ini menjadi sarana saya untuk pembelajaran sistem daring. Baiklah, mari kita lihat beberapa hasil pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Di sini saya mempunyai sebuah WA group yang saya beri nama kelas 6B SDS 0408. Beberapa foto sudah ada yang saya buang karena setiap harinya siswa itu mengirimkan hasil tugasnya dalam bentuk foto, dan langsung kami koreksi, langsung saya kirim share kembali kepada wali murid. Setelah itu saya del. Kenapa? Karena memori saya full, saya nggak mampu, handphone saya nggak mampu untuk menyimpan semua foto sampai detik ini. Setiap harinya saya harus menghapus foto sekitar mau 100-an lebih ya. Oke, kita lihat dari awal. Panjang sekali. Oke, ini dari tanggal 29 Maret. Ini tugas ini yang dari Mdekan Firdaus ini adalah tugas dari 2 minggu pertama yang sudah saya kasihkan. Jadi mereka memfoto hasilnya. Tugasnya itu adalah waktu itu saya mensuruh mencari soal-soal ujian untuk bahan mereka ketika mereka, ya anggap untuk persiapan mereka ketika mau ujian ya. Itu tanggal 29 Maret mereka sudah menyetorkan di foto, dan setelah itu saya minta bukunya ya, untuk saya nilai apakah mereka betul-betul mengerjakan atau hanya sekedar foto. Saya takutnya mereka cuman foto, punya kawan di foto gitu. Jadi saya takut, jadi saya suruh mengumpulkan. Alhamdulillah semuanya terkumpul. Kemudian di tanggal 30 Maret saya sudah mulai melaksanakan sistem daring. Bisa Bapak Ibu lihat ya, saya mulai karena kita sudah ini, saya mulai dari tema 9, saya share buku tema 8 untuk bacaan anak, kemudian saya share lagi tema 9, saya pandu wali murid dan siswa untuk menginstal aplikasi WPS Office agar bisa membaca buku temanya. Oke, bisa dilihat. Kemudian saya memberikan tugas yang pertama. Nah, tugas ini nanti akhirnya anak mengirim tapi tidak lewat grup ya, karena saya menghindari pencontekan. Jadi tugas yang dikirim anak itu yang ditulis di kertas kemudian difoto itu dikirimkan lewat WA pribadi saya ya. Ini setiap harinya seperti ini. Dari tanggal itu tadi 30 Maret ya, karena dari tanggal 18 Maret sampai tanggal 28 Maret ya kalau nggak salah ya, itu saya mengasih tugasnya itu mencari soal-soal untuk persiapan ujian 9 mata pelajaran ya. Ya karena saya nggak menyangka sama sekali bahwa liburnya akan diperpanjang. Saya pikir hanya 2 minggu itu saja. Oke, ini sudah saya hapus karena memori saya full. Itu beberapa siswa yang menampilkan bahwa dia betul-betul mengerjakan yang dibimbing oleh
orang tuanya. Ini hasilnya, jadi bisa dilihat setelah dikerjakan. Setelah dikerjakan, kemudian saya nilai ya. Ini tadinya saya lewat ke grup, tapi namanya saya hapus, tulisannya saya hapus karena saya takut nanti ada pencontekan. Ini saya share. Oke. Ini tugas-tugas anak bisa dilihat ya, ada yang buruk nilainya, ada yang bagus. Jadi selama ini kami sistemnya bisa dilihat 31 Maret ada lagi tugas di 31 Maret ya. Jadi yang 30 itu selesai, jadi sistem kami 1 kali 24 jam ya. Nah, ini baru tugas ini bisa kita buka. Ini tugasnya salah satunya untuk hari Senin 31 Maret. Ini saya untuk mencari ciri-ciri planet seperti itu. Nah, ini tugasnya. April 1 April tugas yang saya kasih adalah Arab Melayu ya. Kemudian setelah itu ada lagi tugas. Jadi kami selalu menginformasikan. Jadi siapa aja yang sudah tugas yang sudah di store-nya siapa aja, yang belum siapa aja. Ini seperti ini data anak yang belum store tugas hari Senin dan Selasa. Ini data anak yang belum kirim tugas ini. Setiap harinya kami mengingatkan ya. Alhamdulillah pun interaksi antara kita dengan wali murid itu baik ya, bagus sekali. Mereka menunjang, mereka memfasilitasi. Oke. Ini di hari berikutnya 2 April matematika ya. Ini panduan matematika yang saya buat, jadi powerpointnya bisa kita lihat sebentar ya. Saya buat secara pribadi. Nah, jadi materinya karena saya ketinggalan waktu itu tentang data ya. Jadi pengertian data itu apa, dari mana kita bisa mengambil datanya, kemudian contoh soalnya, penyajian data dalam tabel, jadi dengan diagram batang, garis, kemudian contoh soal yang berikutnya seperti ini. Setelah saya memberikan panduannya yang seperti ini, baru saya kasih tugas. Nah, tugasnya seperti ini memang saya ambil karena kebetulan ini babnya. Ini tugas matematika. Oke. Nah, ini ada juga kami tugas yaitu video sih. Jadi ada tugas yang di dalam tugas tersebut anak disuruh menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu, kemudian di video, kemudian dikirim ke kami ya. Itu ada juga, nanti saya perlihatkan. Hari berikutnya tugasnya adalah PJOK ya. Jadi kami kasih tugas PJOK. Kami share juga buku paketnya ya. Nih, bisa juga agar mereka bisa mencari jawabannya. Soal PAI berikutnya
Oke. Jadi setiap harinya kami selalu memberi tugas, kami selalu membimbing, yang alhamdulillah ya mereka mau belajar meski di rumah ya. Seperti ini. Nah, kebetulan di minggu depan tanggal berapa kita akan melaksanakan, sebenarnya ujiannya bukan ujian nasional tapi ujian sekolah ya, sebagai acuan kami, karena kami kalau sistem tembak kami nggak mau portofolio, karena kebetulan di kelas 4 dan kelas 5 kami belum menggunakan K13 ya. Nah, ini tugas di 6 April ya, kami kasih juga. Ini sampai panjang ya, kayaknya nggak usah di ini kan panjang, sampai akhirnya kita tanggal 9 April ya. Nah, nih mereka sudah mulai melaksanakan menggunakan aplikasi ujian ya. Jadi kami uji cobakan supaya mereka bisa mengerjakan soal-soal itu menggunakan aplikasi ujian, tidak lagi menggunakan tulis tangan terus difoto. Kenapa? Karena kami jujur kami kesulitan. Setiap mata pelajaran anggaplah kita memberi soal sekitar 10 soal. Nah, dalam 10 soal itu anak menulis jawabannya mungkin panjang kali lebar, bisa sampai mencapai 5 foto. Nah, kadang-kadang peserta didik ini lupa memberikan nama. Itu yang jadi resiko kami untuk betul-betul jeli, oh ini punya ini, oh ini punya si A, oh ini punya si B gitu kan. Nah, jadi kami pindahkan ke aplikasi ujian ya. Sebelum kami melaksanakan latihan, tugas, ujian dan sebagainya, biasanya kami mengabsen dulu ya. Oke. Ini seperti ini. Oke. Ini WA grup kami ya, WA kayaknya nggak payah didetailkan satu persatu, yang jelas bisa dilihat. Ini sampai detik ini sekarang malam nih ya, udah mau jam berapa nih, udah jam 10 malam. Saya membimbing anak mengajar tuh sampai jam segini, kadang masih. Grup kami banyak, ada untuk dari kelas 6A ini juga ada, dan sama saya pun membimbing anak itu sampai nggak cuman dari jam 7 sampai jam 3 sore ya, tapi kadang sampai tengah malam. Nah ya, ketika wali murid bertanya, kami harus stay. Oke, seperti ini mungkin bisa dilihat. Ini ketika ada wali murid bertanya dengan saya. Ini pukul 00.48 kemudian dia ngechat lewat pribadi ya. Ini bisa bayangkan Bu, kami atau Pak, kami sebagai guru kita stay ya selama COVID-19 ini, kita betul-betul stay mengawasi anak, bimbing anak, tugas anak ini. Kenapa? Karena wali muridnya itu kerja pulangnya jam 3, otomatis sampai rumah mereka baru bisa membimbing anaknya. Luar biasa. Oke, ini adalah salah satu chat-chat anak-anak itu yang mempertanyakan mungkin ada kesulitan ya. Tugas-tugas itu setelah ya, seperti tugas-tugas yang sudah saya kasih, soal saya kasih dikerjakan ya, setelah foto itu saya periksa tugas mereka, saya kembalikan, kemudian saya deal. Jadi saya tidak menyimpan banyak di handphone ini. Kenapa? Karena memori saya full ya. Nih bisa dilihat. Nih.
Ini oke, mungkin dari saya cukup sekian. Nggak mungkin saya buka satu persatu ya. Untuk video mungkin bisa saya share, saya lihat ya, saya perlihatkan video. Video ada di sini. Jadi anak-anak tuh mengirim video hasil dia menyanyikan Ambilkan Bulan Bu ya. Ini salah satu, nih banyak nih. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Cari yang cantik suaranya. Ada yang pakai lagu juga. Mana ya? Suja, mana sih sujanya? Enggak nampak. Saya akan menyanyikan lagu Ambilkan Bulanmu. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu yang selalu bersinar di langit, di langit bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang gelap di malam gelap. Ambilkan bulan Bu. Coba yang lain. Kok nggak nampak ya? Oke. Video yang terakhir yang saya dikirim adalah video dari anak nih yang mengerjakan soal menggunakan aplikasi ya. Mungkin yang dilihat mereka tidak main handphone, tapi dia mengerjakan menggunakan aplikasi. Ujian aplikasinya seperti apa yang saya sampaikan. Ini aplikasinya. Oke, jadi peserta didik bisa menggunakan ini, memasukkan namanya, kelasnya. Contohkan ya, saya contohkan seperti selesai, kemudian bisa kelas selesai, masuk S I T A songkat selesai, swipe play. Nah, inilah yang kami laksanakan selama ini. Jadi kami memberikan ujiannya, kami kasih kodenya apa, mereka silakan mengerjakan. Dari sini mereka mengerjakan. Soal dibaca, dijawab, kirim, kami tinggal menerima nilainya ya. Ini kebetulan nggak baca pula soalnya, bentar ya. Mungkin jaringan, karena di daerah kami kebetulan yang di daerah saya ini sebenarnya jaringannya kuat, jaringannya 4G kuat, cuman kebetulan aja kartu saya ini belum 4G, jadi saya kesulitannya di situ. Nanti kalau anak itu mau menjawab silakan di sini. Sebenarnya di sini tampil apa namanya, soalnya nanti anak tinggal memilih, misalnya mau B, mau D, mau gitu ya. Oke, terus jika selesai sini yang diklik gitu, nanti akan muncul dengan sendirinya berapa jumlah nilai yang dilihat sendiri seperti itu. Oke.
sekian kita berbagi kisah kita selama kita pandemi COVID-19 kita belajar secara daring. Semoga bencana ini semoga semuanya kembali normal seperti biasanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.